Di tengah riuhnya isu perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, nama Safa Marwah ikut terseret dalam pusaran tudingan yang beredar luas di media sosial. Safa Marwah mendadak dituding sebagai wanita simpanan hingga disebut sebagai salah satu penyebab retaknya rumah tangga mantan gubernur Jawa Barat itu. Merasa namanya diseret terlalu jauh, Safa akhirnya angkat bicara untuk meluruskan kabar yang dinilainya hanya fitnah belaka. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil dan menyebut kedekatan yang dipersepsikan publik sama sekali tidak sesuai fakta. Safa kemudian membeberkan awal perkenalannya dengan Ridwan Kamil yang terjadi pada 2021 dalam sebuah acara komunitas motor. Saat itu, pertemuan berlangsung karena undangan dari mantan kekasihnya yang berada dalam satu klub motor dengan Ridwan Kamil. Sejak momen tersebut, Safa mengaku hanya menjalin hubungan sebatas pertemanan profesional dan bahkan menganggap Ridwan Kamil sebagai atasan. Ia membantah keras tudingan sebagai simpanan, sembari menyoroti foto-foto lama yang kini kembali diseret. Polemik ini mencuat bersamaan dengan gugatan cerai Atalia Praratya yang membuat berbagai nama lain ikut dikaitkan dalam isu rumah tangga Ridwan Kamil. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lalaki ukur boga HP hiji kadeta. Kanu lalaki najara rauh kadeta. Alah rawan pejabat waenya anu jadi panutan bisa selingkuh komo masyarakat anu rentan. Imana rapuh. Siapa di sini yang dulu menghujat anak Ridwan Kamil ketika dia melepas jilbab? Sekarang kalian sudah tahu kan kenapa saking kecewanya dia sama bapaknya. Sebelum isu perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih mencuat ke publik, mereka sudah tahu duluan, keluarganya sudah tahu duluan. Wajar dong anaknya kecewa sama bapaknya yang dikagumi seperti itu, ternyata main dengan banyak perempuan di belakang. Gosip yang menimpa, nggak tahu gosip dan atau fakta lah, gua nggak ngerti, yang lagi rame di media sosial yang warawiri tiap hari warawiri tentang perselingkuhan Pak RK dan AK ya. Tapi buat teman-teman semuanya, jangan fokusnya melihat gosip-gosip yang tidak penting itu. Kita fokusnya ke ini aja, fokusnya ke bencana alam yang ada di Sumatera dan fokus kepada perusakan hutan yang banyak mengorbankan banyak jiwa gitu. Bukan berarti kasus korupsi Pak RK ini nggak diabaikan ya, tetapi kita lebih fokus dulu untuk aware ke bencana yang ada di Sumatera. Kesalahannya lu tuh jalannya ke Eropa, apalagi ke Italia. Coba aja lu jalannya ke Zimbabwe, mungkin kagak bakalan ketahuan. Lu bakal napi-napi. Kalau lu jalan ke Eropa, gue lama di sana. Apalagi Italia, gue jauh lebih lama di sana. Jadi gue dapat informasi secara mandiri. Makanya kalau mau bandel tuh, mainnya agak cantikan dikit. Ya, jadi tinggal tunggu waktu aja. Trayek mana lagi yang mendadak muncul dan terbit yang digunakan sebagai angkutan umum gitu aja. Kagak usah nyari tahu, kagak perlu dicari tahu. Nanti akan terbit dan muncul secara mandiri. Tunggu aja. Makanya lain kali kalau mau bandel, lakukan dengan cermat, sistematis, dan bermain dengan cantik. Terutama penempatan posisi dan penentuan lokasi. Mari semua dansa denganku, dekat aku dan hanyutkanku. Lagi rame betul sound tuh, aku dengar di FYP aku ya kan. Serame gosipnya. Giliran pas Pak Ridwan Kamil digosipin sama Lisa Mariana, kalian marah, kalian bully Mbak Lisa, kalian gak percaya. Giliran Aura Kasih percaya kau ya kan. Aku gak tahu lagi ya, POV jadi bu cinta istrinya. Maksud aku yang akan menjadi mantan istrinya itu. Tapi salut aku sama netizen Indonesia.
Bisa dia mengurutkan waktu-waktu, jam-jam sampai liburan Eropa mereka yang bertahun-tahun lalu. Ketemu. Kataku apa? Jangan macam-macam sama Badan Intelijen Netizen Indonesia. Aku udah nggak tahu lagi yang ngebayangin Pak Ridwan Kamil tuh POV-nya kayak gimana. Allah, pasti. Ketahuan pula aku masih kasih nih. Kalau sama Lisa Mariana kemarin bisa aku ngeles, tapi sama Aura Kasih nggak bisa. Tapi aku yakin kayaknya ada benarnya kata Mbak Lisa itu. Masih banyak Lisa-Lisa yang lain. Mana nih suara ibu-ibu yang kemarin pada muji-muji? Nggak mungkin lah Pak RK begitu. Pak RK itu idaman semua perempuan. Nggak, idaman semua para pelakon. Sudahlah, tulis di kolom komentar ya guys, seru kali. Halo teman-teman, kenalin, gue salah satu tim Kang Emil yang mendampingi sekitar 5 tahun dari 2020 sampai 2025 gue masih dampingin. Gue harus pick up, gue mau bahas dulu tentang glamping yang lagi rame. Lu lihat juga foto ini, katanya Aka di glamping itu pakai sendalnya Kang Emil. Satu, itu adalah hal yang goblok yang buzzer goreng, itu bukan sendal yang sama. Sendal Kang Emil itu adalah sendal Tarumba, dan sendal AK itu sendal yang branded. Yang kedua, lu harus tahu video itu dibikin di bulan Desember di 2022. Video yang dibikin atau diupload oleh Kang Emil itu adalah video yang gua record dan gua edit sendiri. Kang Emil baru upload itu di 2 tahun kemudian, di bulan Januari, dan AK di bulan Februari di 2024. Dan gua bilang, ini adalah goreng-gorengan para buzzer. Dan tentunya dilandasi tujuan politisasi untuk menghancurkan citra Kang Emil terus-menerus. Kemudian yang paling parah adalah, lihat foto ini juga, captionnya luar biasa sekali, dibikin dan seolah-olah Bu Cinta mengatakan hal demikian. Padahal nyatanya di postingan yang sebenarnya kayak gini. Gue yakin dari awal kemunculan isu Lisa Mariana, sekarang Aura Kasih, BJP, dan semuanya ini semua dipolitisasi untuk menghancurkan citra RK. Gue nggak yakin dosa RK tuh apa yang memang sudah dilakukan kepada elit politik atau siapapun yang mungkin sebagai lawan politik beliau. Tapi satu hal, selain ini dilakukan oleh lawan politik, ini juga dijadikan menutup isu yang lagi hangat hari ini. Silakan terjemahkan. SCTV ini memang bener-bener ya top, mantap, bagus, keren, dan up to date. Relate dengan kehidupan masyarakat di media sosial. Sampai rela bikin flyer deretan artis dan public figure yang terseret isu perselingkuhan. Ada Inara Rusli, ada Davina Karamoy, ada Jule, tuh ada juga Bapak RK, ada juga nih Dilan. Ya, ada juga tuh siapa istrinya Mbak Imong, banyak tuh. Saya usul sama SCTV, tolong dong jangan hanya membuat flyer, tapi flyer ini dijadikan judul sinetron. Itu akan banyak tuh judul-judul itu, perselingkuhan Juli, perselingkuhan Inara Rusli, perselingkuhan Bapak. Banyak lah ya. Itu nanti saya yakin rating SCTV akan naik, akan meledak tuh. Bagus tuh SCTV jadi satu-satunya sinetron terkeren di Indonesia. Dan kalau cari pemain yang nyinyir-nyinyir, ya ini nih bagus. Atau cari host infotainment yang nyinyir nih, ada nih. Dan pastinya kalau SCTV bikin sinetron keren tuh, pemainnya nanti carikan yang mirip-mirip mereka tuh ya. Jadi nanti SCTV bisa menjadikan hiburan juga pelajaran ya. Hiburannya ya keseruannya. Nah pelajarannya apa? Nih dampak selingkuh nggak bagus, selingkuh itu menimbulkan perpecahan rumah tangga, selingkuh itu gini-gini gitu. Atau juga yang pengen selingkuh bisa belajar tuh sama sinetron-sinetronnya SCTV. Oh begini caranya selingkuh biar nggak ketemu gitu. Menurut kalian gimana? Cocok kan SCTV kalau mengangkat isu perselingkuhan mereka? Nanti bersama lah dengan MD Entertainment. Itu bagus tuh. Ya Pak Manoj Punjabi, diangkat saya jadi pemainnya nggak apa-apa.